Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya dan tetap stay healthy. Kayak kakak dong yang selalu gimana ya, kakak itu selalu berseri, selalu cerah. Nah, seperti kalian juga nih guys. Oke, gimana? Hari ini siap tidak belajar? Atau kalian, aduh kak aku menyerah, jangan belajar. Oh, no way. Nggak boleh gitu ya guys. Hari ini nih guys, seperti biasa kakak akan menjelaskan kalian tentang pelajaran kelas 9. Nah, tentang apa nih kak hari ini kita belajarnya? Yuk check it out. Coba kita lihat di sini bersama-sama persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat loh, bukan persamaan hatimu dan hatinya. Aduh, kaum joglovers, halo. Oke, lanjut ya guys. Sekarang gini, persamaan kuadrat itu gimana sih kak? Nah, di sini persamaan kuadrat itu dia punya bentuk umum seperti ini. Coba kita perhatikan bersama-sama guys. Ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ingat, yang namanya persamaan pasti punya hanya satu sama dengan. Cek, bener ya? Terus di sini loh kak, itu ada kuadrat. Nah, maksudnya di sini dalam bentuk umum persamaan kuadrat ada satu variabel yang dia tingkatannya adalah pangkat 2. Nah, kayak gitu seperti ax kuadrat ini. Kalau kita perhatikan x kuadrat, ya kan? Dia pangkat 2 seperti itu. Lalu di sini guys, kakak beritahu ya, nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Hah? Why kak, kok nggak boleh sama dengan 0? Nah, coba ya, kalau misalkan 0, kakak taruh di sini. 0 kalikan x kuadrat, berarti berapa hasilnya? Berapa ya kak ya? 0 kan pasti. Kalau misalkan 0 otomatis hilang kan ini. Nah, tadi kakak bilangnya apa? Persamaan kuadrat itu harus punya variabel yang dia pangkat 2. Lah, kalau misalkan ini 0, hilang dong, tinggal bx plus c dong. Ya, paham itu? Jadi di sininya A tidak boleh sama dengan 0. Oke guys. Lalu di sini untuk nilai A, untuk nilai B, untuk nilai C itu adalah bilangan real. Nah, sekarang pertanyaan kakak. Loh kak, A itu apa sih? Apa ya A? Anissa. Agus. Oh, bukan. A di sini adalah nilai koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, misal nih kakak punya gini ya, 2x kuadrat tambah, sebentar kakak tulis dulu ya, sabar guys. Nah, misalkan seperti ini nih guys, 2x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya ini adalah nilai koefisien dari x kuadrat. Berarti A-nya adalah, yes right, 2. Sedangkan untuk nilai B-nya itu adalah koefisien dari x. Berarti di sini nilai B-nya berapa kak? Jelas dong, 5, gitu kan? Sedangkan untuk C, wah C ini koefisiennya kak, koefisiennya salah. Ayo, siapa yang bilang koefisien? No, yang C ini adalah konstanta. Konstanta, why kak? Ada nggak variabelnya yang mengikuti di belakang C? Nggak ada. Kalau dia cuma C saja sendiri tanpa variabel itu adalah konstanta. Berarti otomatis C-nya yang di sini siapa? Jelas. Nah, gimana? Paham? Jadi A itu kalau depannya dari x kuadrat, kalau B itu adalah nilai di depannya x,
Tapi kalau C adalah konstantanya, yaitu 6. Dah, paham di sini? Oke. Lalu ini hubungannya gimana sih, Kak? Nah, sekarang Kakak jelaskan lebih lanjut. Di sini ada akar persamaan kuadrat. Nah, apalagi itu? Akar persamaan cintaku padanya ada nggak, Kak? Aduh, wadidaw. Nggak ada dong. Nah, ini ya. Akar persamaan kuadrat itu artinya nilai X di mana dia yang memenuhi dari persamaan kuadratnya. Jadi misal di sini ya, Kakak punya 2x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Misal ya, ini cuma contoh. Misalkan ada nilai X, misalkan nilai X-nya itu adalah 2. Katakanlah seperti itu. Ini ya. Kalau di sini setiap X di sini Kakak ganti dengan 2, kalau dia nilainya sama dengan 0, itu artinya X ini, X sama dengan 2 ini adalah akar persamaannya. Loh Kak, itu berarti lah harus masukkan satu persatu. Iya, kalau misalkan itu dia bukan sama dengan 0 Kak, ya gampang dong. Berarti itu adalah bukan akar persamaannya. Nah, sebelum ke akar persamaan nih, kita bahas dulu. Ada yang namanya nilai diskriminan. Nah, di sini ada rumus baru, guys. Kamu lihat bisa di sini. Nah, D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Nah, di sini harus kalian hafal ini. B kuadrat minus 4AC. Nah, di sini ada 3 nih ya, nilai diskriminan bagaimana? Yang pertama, kalau misalkan nilai diskriminannya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu berarti kayak nilainya 1, 2, 20, 40. Pokoknya dia adalah nilai positif. Nah, itu nanti kalau misalkan kita masukkan nilai A, B, C-nya yang Kakak jelaskan tadi, nilai A2, B5, C6 misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita masukkan ke sini, misal hasilnya itu lebih dari 0, berarti dia punya 2 akar real yang berbeda. Berarti artinya apa? Loh Kak, berarti X-nya ini nilainya ada 2 dong. Yes, right. Jadi di sini ada X1 tidak sama dengan X2. Nah, alias berlawanan atau berbeda. Jadi X1 sama X2 ini berbeda. Misal satunya 2, satunya 3. Kayak gitu. Tapi kalau nilai diskriminannya itu ternyata menghasilkan sama dengan 0, artinya apa? Dia punya 2 akar real tapi kembar. Artinya nilainya sama. Berarti nanti kalau kembar, X1-nya 2, X2-nya juga 2 nilainya. Jadi Kakak bisa menuliskan X1 sama dengan X2 seperti ini. Lalu yang ketiga, nilai diskriminannya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya apa? Tidak memiliki akar real. Nah, berarti dia tidak punya akar real. Mungkin saja nanti hasilnya akar minus 34 kayak gitu. Jadi akar tidak memiliki akar real itu dia bukan bernilai positif ya. Jadi misalkan akar minus 50, akar minus 30 kayak gitu. Gimana? Paham atau hampa seperti isi hati kalian? Aduh, jangan ya. Oke, untuk menjelaskan lebih lanjut, emang ada hubungan kah antara persamaan kuadrat dengan diskriminan? Yes, ada. Apa itu Kak? Contoh nih, kita baca ya. Persamaan kuadrat minus 2x kuadrat plus bx min 5 sama dengan 0. Dia mempunyai diskriminan. Oh ya ampun, I'm sorry guys. Diskriminan ya ini ya, kok diskriminasi? Aduh, pelajaran PKN dong. Mempunyai diskriminan minus 24. Nilai P yang memenuhi adalah. Nah, loh Kak, ini kok P ya? Gimana Kak? Langkah pertama tulis dulu.
Di sini ada minus 2x plus bx min 5 sama dengan 0. Kita cari A, B, C-nya dulu ya. A, nilai melekat dari, ayo inget nggak? Dari x kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah minus 2. Koefisiennya x kuadrat. Kemudian B, koefisien dari x. Di sini terlihat P. Sedangkan untuk C adalah konstanta. Konstantanya terlihat dia adalah minus 5. Nah, kemudian gimana Kak? Ya dimasukkan ke rumus diskriminan. Jadi di sini D sama dengan negatif 24. Berarti nanti B kuadrat minus 4AC sama dengan minus 24. Nah, jadi ini kita uraikan. Kalau sudah gimana Kak? Masukkan apa yang diketahui dari persamaan kuadrat tadi. Jadi di sini B-nya kan P, berarti P kuadrat minus 4 dikalikan A-nya minus 2, C-nya adalah minus 5 sama dengan negatif 24. Kemudian Kak, kalian kumpulkan angka dengan angka. Nah, di sini kan P kuadrat sendiri. Kemudian ini kakak kalikan ternyata minus 40 ya, sama dengan minus 24. Kita kumpulkan terus P kuadrat sama dengan minus 24. Karena di sini minus, kakak ubah atau kakak pindah ruas jadi plus 40. Berarti di sini P kuadrat sama dengan minus 24 tambah 40, 16. Sempat nggak berarti harus jelas nanti ya. Lanjut. Nah, loh, maaf ya, karena nggak cukup ke bawah, jadi kakak lanjutkan di sebelah. Ini kan masih P kuadrat. Pertanyaannya minta P. Supaya ini jadi P, otomatis kalau sini kuadrat, kita pindah ke ruas satunya jadi akar. Jadi akar 16. Berarti P-nya berapa Kak? Ya P-nya sama dengan plus minus 4. Ini hati-hati di sini ya. Khusus untuk persamaan kuadrat, jangan lupa dikasih plus minus. Jadi di sini nanti nilai P bisa 4 atau P-nya bisa negatif 4. Nah, ini hubungannya. Jadi nanti kalian harus tahu rumus diskriminannya apa. Gitu, B kuadrat min 4AC. Jangan lupa memasukkan itu. Terus harus kalian ingat, kalau misalkan dia D-nya lebih dari 0, berarti nanti dia akar realnya berbeda, alias nanti nilai X1 dengan X2-nya berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti nanti punya dua akar real tapi kembar alias sama. Berarti X1 sama dengan X2. Yang terakhir, kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti tidak memiliki akar real alias tidak ada. Seperti ini. Ini kan nilai diskriminannya minus 24 ya. Pasti nggak punya akar real ini. Nah, gimana? Ada pertanyaan guys? Kalau nggak ada, kakak akhiri dulu. Bye-bye.